Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Iksan Rumosondi, NIM 170503200 dari kelompok 7 ingin menjelaskan bab 9 mengenai analisis biaya, volume, laba. Topik utama yang akan dibahas di bab 9 ini adalah ada 3. Yang pertama, pengertian analisis biaya, volume, laba. Itu seputar analisis biaya, volume, laba secara umum. Yang kedua, titik impas dalam unit. Mencakup pendekatan laba operasi, pendekatan margin kontribusi, unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan, dan target laba setelah pajak. Yang ketiga, titik impas dalam rupiah penjualan. Mencakup target laba dan pendapatan penjualan dan perbandingan kedua pendekatan. Kemudian, pengertian analisis biaya volume laba. Analisis volume laba sering disebut sebagai cost volume profit analysis, sebagai alat untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Juga menekankan hubungan antara biaya, volume, dan harga jual, sebagai pengidentifikasian masalah yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan memecahkan masalah tersebut. Perencanakan jumlah unit produksi yang seharusnya dijual agar mencapai titik impas. Yang terakhir, memperhitungkan dampak penurunan biaya tetap terhadap titik impas dan perhitungan dampak kenaikan harga jual terhadap laba. Kemudian ada titik impas dalam unit. Titik impas pengertiannya adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan atau pendapatan total sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian, untuk menemukan titik impas dalam unit penjualan, manajemen harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, pendekatan laba operasi. Yang kedua, pendekatan margin kontribusi. Yang ketiga, unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Yang terakhir, target laba setelah penjualan. Yang pertama, pendekatan laba operasi. Pendekatan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variable costing dapat berguna untuk mengorganisir biaya perusahaan ke dalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel yang dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan kurang biaya variabel kurang biaya tetap. Laba operasi hanya meliputi pendapatan dan biaya yang berasal dari aktivitas operasi normal perusahaan. Aktivitas operasi normal adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan di luar aktivitas investasi dan aktivitas keuangan. Persamaannya adalah laba operasi sama dengan buka kurung harga jual per unit dikali jumlah unit penjualan tutup kurung dikurang buka kurung biaya variabel per unit dikali jumlah unit penjualan tutup kurung, kemudian kurangi biaya tetap total. Yang kedua, ada pendekatan margin operasi. Perhitungan unit impas akan dilakukan dengan cepat dengan cara memusatkan perhatian pada margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total, yang mana persamaannya jumlah unit sama dengan biaya tetap total dibagi harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Jumlah unit sama dengan biaya tetap total dibagi margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit dapat dihitung dengan dua cara, yaitu yang pertama, membagi margin kontribusi total dengan jumlah unit yang dijual. Yang kedua, mengurangi harga jual per unit. Hasil yang akan diperoleh akan sama dengan perhitungan menggunakan laporan laba rugi. Selanjutnya yang ketiga, unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Terbagi atas dua macam. Laba ditargetkan dalam bentuk rupiah. Jika menggunakan margin kontribusi, perhitungan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang ditargetkan dengan sederhana dapat dilakukan dengan menambahkan laba yang ditargetkan pada biaya tetap. Titik impas juga dapat digunakan untuk mengecek jumlah unit. Yang kedua, laba ditargetkan dalam presentasi pendapatan penjualan. Contohnya, untuk mengetahui jumlah unit dalam rangka memperoleh laba sekian persen dari pendapatan penjualan. Persamaannya, pendapatan penjualan sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit dijual. Lalu yang terakhir ada target laba setelah pajak. Pajak penghasilan tidak berperan dalam perhitungan titik impas, karena perusahaan tidak akan dipungut pajak apabila laba yang diperoleh perusahaan sebesar 0. Pajak digunakan sebagai pertimbangan lain apabila perusahaan ingin mengetahui jumlah unit yang harus dijual untuk memperoleh laba bersih. Perhitungan laba bersih setelah pajak, persamaannya, laba bersih sama dengan laba operasi kurang pajak, laba operasi kurang buka kurung tarif pajak kali laba operasi, sama dengan laba operasi buka kurung 1 kurang tarif pajak, atau persamaannya laba operasi sama dengan laba bersih per 1 kurang tarif pajak. Selanjutnya ada titik impas dalam rupiah penjualan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama, pendapatan penjualan maupun biaya variabel harus dinyatakan sebagai persentase. Yang kedua, biaya variabel harus dinyatakan dalam persentase dari penjualan, bukan jumlah unit penjualan.
Yang ketiga, rasio biaya variabel adalah proporsi setiap rupiah penjualan yang harus digunakan untuk menutup biaya variabel. Yang terakhir, rasio margin kontribusi adalah proporsi setiap rupiah penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Yang terakhir, titik impas dalam rupiah penjualan dibagi atas dua. Yang pertama, target laba dan pendapatan penjualan. Agar dapat memperoleh target laba sebelum pajak, caranya adalah menambahkan target laba operasi pada biaya tetap dan jumlahnya dibagi dengan rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi dapat digunakan untuk menghitung dampak perubahan pendapatan penjualan terhadap laba. Yang kedua, perbandingan kedua pendekatan. Alasan mengapa digunakan rumus terpisah untuk pendekatan pendapatan penjualan. Yang pertama, rumus pendapatan penjualan memungkinkan perusahaan untuk secara langsung mencari pendapatan penjualan apabila dikehendaki. Yang kedua, pendekatan pendapatan penjualan jauh lebih mudah digunakan dalam situasi multi-produk. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan dari bab 9, yaitu analisis biaya, volume, laba. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.